Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pimpin doa dulu oleh Atar ya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jika bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absensi dulu kehadiran siswa ya. Bagi siswa yang disebutkan namanya, tolong sebutkan satu nama jenis buah-buahan ya. Sudah siap ya? Adril, Alfiansyah, Algibran, Alzam, Ariana. Alpukat. Baik ya. Ternyata untuk hari ini yang tidak hadir atas nama Kevin dan ini tidak ada keterangan. Baik, jadi dianggapnya Alfa ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi coding dan KA. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sudah siap? Oke, siapkan alat tulisnya. Kita akan mulai ya. Nah, baiklah anak-anak. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang komputasional, berpikir komputasional, berpikir seperti layaknya komputer. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, coding ini adalah pemecahan masalah secara berurutan ya, dimulai dari yang sederhana. Nah, sekarang Bapak sudah punya ilustrasi nih, home sweet home atau rumah yang paling nyaman ya. Rumah itu bukan sekedar bentuk bangunan aja, tapi adalah tempat kita berteduh, terus menjadi tempat yang paling nyaman ya di antara tempat lain. Kalian kalau pergi kemana-mana paling betah di rumah sendiri kan ya, dibandingkan nginep di rumah orang lain misalnya. Nah itulah makanya disebut istilahnya home sweet home. Berikutnya, nah coba di sini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa memberikan jawaban boleh mengacungkan tangannya ke atas ya. Kira-kira kenapa rumah itu bisa terasa indah dan nyaman meskipun rumahnya sederhana? Kan beda-beda ya. Ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya sedang, ada yang rumahnya berhimpitan dengan tetangga lain, ada yang rumahnya seperti di kompleks ya. Tapi setiap rumah itu pasti akan menjadi rumah yang paling nyaman. Kira-kira ada yang bisa nyebutin nggak? Kenapa rumahmu itu akan terasa nyaman meskipun itu sederhana? Ada yang tahu? Ya, betul. Tempat tinggal kita. Ada lagi? Betul, Mirza. Karena sudah terbiasa. Jadi, dari kita lahir mungkin ya, ada yang lahir di rumah itu. Mungkin ada juga yang lahirnya mungkin di rumah sakit. Tapi, setelah usia berapa tahun pindah ke rumah itu. Artinya, kita sudah berada di tempat itu sudah sangat lama. Makanya, terasa sangat nyaman. Nah, sekarang, pertanyaan kedua. Kira-kira rumah impian kamu itu seperti apa sih? Rumah yang nyaman itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa ini? Sederhana. Mengapa rumah sederhana itu bisa menjadi nyaman buat kamu? Rumah impian yang paling kamu inginkan. Misalnya kamu pernah nonton film kartun Doraemon, ya. Rumahnya 2 lantai kan? Terus pintunya digeser, ya. Kalau sore-sore makan semangka di dekat taman belakangnya ya. Atau rumahnya siapa lagi? Film apa ya? Upin Ipin. Nah itu juga betul ya. Rumahnya sederhana ya. Kayak rumah panggung, di bawahnya ada kayak gudang, ada si Rembo, ya. Terus begitu keluar rumah tidak banyak kendaraan, betul-betul di kampung. Terus ada lapangan juga buat kumpul. Nah kira-kira rumah idaman kamu siapa? Seperti apa? Ada yang bisa mendeskripsikan nggak? Kayak Upin Ipin. Kenapa Revan kira-kira?
Contohnya gimana? Rumah yang kamu impikan tuh seperti apa? Misalnya lantainya 3, terus ada liftnya. Kira-kira rumah impian kamu gimana? 2 lantai. 2 lantai, terus pintunya otomatis atau enggak pakai kunci? Pakai kunci aja. Pakai kunci biasa ya. Oke, ada lagi yang lain? Rumah impiannya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir, mengapa rumah disebut sebagai tempat terindah untuk kembali? Nah, apa makna rumah bagimu? Kenapa sih kamu pengen cepet-cepet pulang? Nah, kayak misalnya setiap hari, Bapak pulang jam berapa? Bapak pulang jam berapa? Bapak pulang jam berapa? Itu adalah pertanyaan yang basic dan setiap hari berulang-ulang. Kenapa sih kalian betah di rumah tiap hari? Nanyain terus, Pak pulang jam berapa? Pak pulang jam berapa? Artinya kalian pengen pulang ya? Nah, kenapa kamu pengen pulang? Ada apa di rumah itu? Pengen istirahat. Oke, ada lagi. Lapar. Hasan? Karena pengen main sama adik. Pengen main sama adik. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Pasha? Pengen nonton. Pengen nonton. Baik. Pada dasarnya, kenapa kita pengen ke rumah? Pengen segera pulang ke rumah apapun yang terjadi. Misalnya lagi pelajaran seru, tetap aja pengen pulang ya. Alasannya karena kita merindukan sesuatu yang ada di rumah. Nah, entah itu suasananya, entah itu bentuk rumahnya ya. Nah, sebetulnya rumah yang terindah itu adalah rumah yang nyaman. Ya, nyaman dalam artian tidak berantakan ya. Rumahnya itu tertata dengan rapi. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Wah, lihat ilustrasi ini. Bagaimana kondisi rumahnya? Apakah menyenangkan? Tuh, lihat. Ini mama lagi pusing, mikirin uang, mikirin belanjaan, mikirin tanggal. Lagi kerja juga mamanya. Belum cuci piring ini numpuk. Anaknya nggak bantuin. Si papa juga pulang kerja malam nggak bantuin. Lihat, belum lagi pekerjaan rumah lainnya ini. Lemarinya berantakan, setrikaannya belum selesai. Terus dede bayi makannya berantakan, habis main tidak dibereskan. Nah, ini kan kondisi rumah yang tidak nyaman ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah ilustrasi rumah yang kurang nyaman kalau menurut Bapak. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju ya, berantakan banget. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi yang berikutnya. Nah, kira-kira penyebab kekacauan rumah tadi kenapa tuh? Tidak ada yang membereskan. Betul, tidak ada yang membereskan. Terus, apa lagi? Apa, San? Karena tidak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu untuk merapikannya. Nah, kalian sekarang kan hidup di era modern. Kira-kira robot bisa nggak sih bantu kita untuk membereskan rumah? Bisa. Contohnya apa? Robot apa? Robot cleaning service. Iya, robot cleaning service. Mungkin kalau di film Doraemon ada ya robot bentuknya seperti manusia ya. Tapi robot yang dimaksud di sini adalah yang bentuknya seperti piringan ya, yang kayak vacuum cleaner. Dia itu bulat. Terus bekerjanya setiap hari dia adalah muter ke bawah ya, nyapu. Terus nanti kalau sudah penuh dia balik lagi ke doknya. Dok tuh kayak rumahnya, diambil, dipisahkan, sampahnya sambil dia ngecas. Nanti sekitar 1 jam atau mungkin beberapa jam kemudian dia mulai bekerja lagi dan seperti itu seterusnya. Nah, berarti robot itu bisa membantu ya tugas kita dalam membereskan rumah. Nah, sekarang kita akan buat robotan ya, dalam konteks tidak sebenarnya ya. Kita akan bikin robot yang bisa membantu tugas kalian atau tugas mama kalian untuk membereskan rumahnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan bantu ibu, ceritanya bantu mama kita untuk, atau orang tua kita yang di rumah ya, bibi yang tinggal di rumah, ada nenek, mungkin ada kakek, siapapun ya, ayahnya, untuk menyelesaikan tugas rumah dengan cara berpikir dan bertindak seperti robot. Jadi kita belum membuat robot dalam bentuk sebenarnya. Kita buat programnya dulu. Robotnya harus mengerjakan tugas apa dulu ya. Oke. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Jadi kita akan berpikir ala-ala robot.
Berpikir komputasional adalah berpikir secara terstruktur ya. Jadi ada urutannya supaya bisa menyelesaikan masalah apapun. Nah, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah yang tadi, rumah yang berantakan ya. Nah, caranya ada 4 poin. Nah, ini boleh dicatat nih ya. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu menyederhanakan masalah dan melihat yang pentingnya apa saja. Tadi kan masalahnya adalah rumah yang berantakan ya. Nah, yang terpenting kalau mau menyelesaikan rumah yang berantakan itu apa? Harus ada yang membereskan ya, itu hal yang terpentingnya. Lalu ada lagi yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi ini menyelesaikan masalah menjadi beberapa bagian. Misalnya, tadi yang berantakannya ada beberapa tempat ya. Kira-kira yang paling penting yang mana dulu yang harus dibereskan? Cucian piring, baju, apa mainannya adek tadi? Kalau di gambar tadi, yang mana dulu? Cucian piring dulu, bagus. Selanjutnya, yang kedua apa kira-kira? Setrikaan, baru nanti mainannya adek ya. Mungkin kalau mainan adek paling terakhir, kenapa? Karena bisa saja mainannya masih sedang dimainkan sama adik kita. Jadi nanti aja paling terakhir, bagus. Jadi kalau dekomposisi itu seperti itu. Menyelesaikan masalah dari yang terpenting dulu sampai yang terkecil. Jadi yang terkecil nanti di akhir-akhir. Nah, terus yang ketiga adalah algoritma. Nah, mungkin kalian sering dengar ya? Tahu ya, kalau di YouTube ada algoritmanya. Apa itu algoritma? Contohnya, tahu nggak? Kalau kalian nonton YouTube-nya misalnya Tayo, nanti setiap kalian buka YouTube yang keluarnya apa? Tayo aja terus ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kamu nonton di YouTube tentang harimau, nanti setiap kali kamu buka YouTube keluarnya tentang harimau. Ya, jadi algoritma itu adalah hal-hal yang selalu muncul ketika kita mencari sesuatu. Jadi akan terus-terus berulang. Maka itu masuk ke poin yang keempat, yaitu pola. Dalam penggunaan gadget ya, kalau kalian menggunakan sosmed, apapun yang kalian cari, polanya akan berulang. Misalnya kita lagi nonton tentang mukbang, maka yang muncul itu akan mukbang terus. Atau misalnya kita lagi sering nonton tempat healing, tempat main, maka yang muncul adalah tempat-tempat main. Nah, itu namanya pola ya. Nah, jadi dalam berpikir komputasional ada 4 poin ya yang harus diingat. Ini perlu dicatat juga ya. Abstraksi, dekomposisi, algoritma, dan pola ya. Selanjutnya, nah kita akan main mirror on the wall. Nah, mirror itu berarti artinya apa? Cermin ya. Kita akan bermain mirror on the wall. Satu orang menjadi manusia, satu orang menjadi bayangannya. Nah, tahu kan kaca ya? Kalau yang satu gerak berarti dia harus ngikutin. Nah, oke ya. Sekarang kebetulan posisinya ada yang kurang satu ya. Oke, kita coba dulu berdua dulu ya. Di meja masing-masing. Pertama sweet dulu. Yang menang jadi manusianya. Berarti dia boleh bergerak seperti apa saja. Sylvia sama Bapak dulu. Kertas gunting batu. Nah, Bapak menang. Oke ya. Sekali lagi, yang menang. Curang gimana? Coba Bapak lihat. 1, 2, 3. Nah, udah. Ya. Curang apanya bener? Udah bener. Baik ya. Cara mainnya sekali lagi, yang menang menjadi manusia. Nah, contohnya tadi Bapak sama Sylvia. Kan Bapak yang menang. Berarti Sylvia harus mengikuti gerakan Bapak. Contohnya gini ya. Sylvia, kamu harus ikutin gerakan Bapak. Ya, bisa. Ya, terbalik harusnya tangan kiri ya, seperti itu ya. Oke. Seperti itu cara mainnya ya. Oke. Yang jadi manusia yang menang, nanti ronde berikutnya gantian ya. Yang jadi manusia adalah yang kalah. Siap ya? Kita main selama 2 menit saja ya. Oke. Siap, mulai. 1, 2, 3.
Nah, terbalik harusnya tangannya kiri. Nah, gitu. Jadi ngikutin seperti kacanya gitu. Ya, oke, Kat. Sekarang gantian. Yang menang jadi robotnya. Ya. Ya. Kalau salah. Gimana ini link-linknya? Oh, gini. Nah. Oke, udah ya. Nah, itu namanya mirror on the wall. Ya. Jadi satu orang bertindak sebagai robot ya atau cerminnya, bayangannya. Satu orang adalah manusianya yang memberi perintah. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar menggunakan cara berpikir komputasional. Nah, coba siapa yang sering pakai Google atau YouTube? Wah, semua pasti ya. Siapa yang nggak kenal YouTube? Siapa yang nggak kenal Google? Tidak ada ya. Google dan YouTube sekarang ini menguasai internet ya. Semua orang kalau mau nyari video pasti ke YouTube. Mau nyari apapun informasi pasti ke Google. Kalau nyari alamat di Google Maps. Kalau mau nyari yang tren-tren baru di TikTok. Nah, gitu. Kalau nyari jawaban di Google juga ya. Oke, semua orang pasti tahu ya. Nah, sekarang Bapak nanya, apakah kalian bisa menyamakan manusia dengan robot? Apakah robot bisa seperti manusia? Bisa ya, Sylvia tadi gimana? Bisa tapi ya, Randika? Bisa apa? Tapi apa? Ya, gimana Razik? Bisa? Bisa, tapi masih rada kaku. Ya, betul. Pertama, kalau robot sekarang gerakannya masih belum seluas manusia ya, masih agak-agak kaku, betul. Selain itu, robot juga terbatas ya. Apa yang membuat dia terbatas? Betul, Randika, baterai. Jadi daya hidupnya bergantung pada baterai. Kalau manusia kan kalau lapar tinggal ngapain? Makan. Ya, Adril? Oh, silakan boleh. Nah, jadi robot itu bisa seperti manusia, tapi ya ada tapinya, terbatas. Tidak semua dia bisa lakukan. Ya, tidak bisa main air katanya, takut rusak ya. Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira ya, jika kalian punya robot seperti itu, perasaannya seperti apa? Apakah senang? Senang karena ada temannya ya, ada yang ngurusin. Nah, tapi ternyata robot itu hanya bisa melakukan sesuatu sesuai perintah saja. Kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian yang tidak sesuai dengan perintah, maka robot itu akan kebingungan karena tidak tahu harus seperti apa ya. Nah, kalau dari video tersebut, apa yang kalian suka dari robotnya? Dia pintar. Pintar, bagus, berbuat baik ya, karena dia bisa ngurus si nenek yang itu ya. Tuh, sekilas dia terlihat sangat baik karena diatur dengan program supaya dia bisa melakukan yang bisa membantu nenek tersebut. Nah, kalau menurut kalian apakah robot punya perasaan? Ya, robot itu seperti itu. Dia tidak punya perasaan, tidak punya hati. Kalau kita senang, dia senyum nggak? Enggak. Kalau kita sedih, dia senyum, menghibur nggak? Nggak juga. Kalau kita lagi pusing, dia ngapain? Ngambil obat. Ya, mungkin kalau di programnya seperti itu bisa, tapi kan dia tidak bisa membaca ekspresi kita, ya. Jadi pada dasarnya robot itu ternyata tidak mampu memahami perasaan kita. Kalau kita lagi bahagia, kita lagi butuh apa, dia tidak tahu.
Karena dia hanya bisa memahami apa yang diperintahkan saja, ya. Tuh. Kayak misalnya kita lagi nonton TikTok, kita tuh lagi sedih. Buka TikTok, ternyata algoritmanya adalah apa yang kita tonton sebelumnya. Ternyata tentang drama Cina yang sedih-sedih juga, tambah sedih, ya. Bukannya menghibur, tambah sedih kita, gitu. Nah, itulah robot, ya. Nah, sekarang bayangkan kamu punya robot, ya. Terus menemani kamu yang sedang sakit, ya. Kira-kira apa yang tidak bisa robot itu lakukan? Ceritanya kamu punya robot di masa depan, ya. Terus robot itu nemenin kamu, kamunya sedang sakit. Kira-kira apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot tersebut? Ayo. Ya iya. Gimana? Memahami perasaan. Nggak bisa memahami perasaan, apalagi? Tidak bisa memahami ekspresi, ada lagi? Yang tidak bisa dilakukan? Misalkan kau sakit. Ya. Gak jelas nih. Yang jelas mah robotnya itu nggak akan bisa nanya gini, kamu sakit apa? Apa yang sakitnya gitu ya? Itu. Berbeda sama orang tua kita. Kalau kita lagi sakit, apa yang dilakukan orang tua kita? Iya, mama kita kalau di rumah main aja terus katanya. Apa mama bilang? Jangan lari-larian, jangan lari-larian. Tuh kan cek mama oge. Berarti yang tidak bisa dilakukan oleh robot adalah ngomel, ya. Jelas robot nggak bisa ngomelin kita. Nggak, maksud bapak gini, kalau orang tua kita pasti minimalnya, kamu sakit, udah tuh, ayo kita ke dokter misalnya, kita periksa dulu, meskipun bahasanya lain ya. Misalnya ngomel dulu, tapi tetap dibawa ke dokter. Atau kalau enggak, minimal dikolonin. Tahu dikolonin? Ya, habis diceramahin dikolonin, dipeluk sama orang tua kita tuh, biar kita lebih tenang, seperti itu kan. Kalau robot tidak bisa seperti itu, ya. Itu bedanya. Tapi alhamdulillahnya robot nggak bisa ngomel ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan bekerja secara berkelompok ya. Di sini Bapak punya tugas, yaitu sebuah cerita tentang sebuah robot. Nah, ceritanya ada robot pintar, namanya Rai, ya. Dia itu bisa membaca buku lebih cepat daripada manusia. Nah, tapi ketika kamu atau teman kamu menangis karena kehilangan hewan peliharaannya, Rai itu hanya diam saja. Dia tidak bisa apa-apa. Nah, ceritanya seperti itu skenarionya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan, ya. Apabila kalian punya teman robot bernama Rai itu, lalu kalian jawab apa yang bisa dilakukan oleh Rai, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Rai, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong temanmu yang sedih tadi yang hewan peliharaannya hilang. Dan apakah menurut kamu AI atau Rai robot ini bisa menggantikan tugas manusia, ya? Kita akan bekerja secara berkelompok, berempat. Silakan kalian diskusikan apa yang ada di tugas berikut, ya. Nah, bagaimana hasil diskusinya? Apakah bisa dipresentasikan? Bisa. Baik,
Setelah ini kita akan belajar mempresentasikan hasil diskusi kalian secara berkelompok-kelompok ya. Nanti bergantian. Satu kelompok ke depan masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok Randika. Silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan. Kami dari kelompok Strawberry akan mempresentasikan gambar ilustrasi tentang robot Rai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu refleksi ya. Bapak akan mengulangi lagi nih beberapa poin-poin penting ya. Kira-kira apakah robot itu bisa menangis? Tidak. Apakah robot itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk? Tidak. Bisa, asalkan ada programnya ya. Terakhir, jika kamu sedih, apakah robot bisa menghibur seperti teman? Nah, tidak. Ya, jadi intinya robot itu bisa melakukan apapun sesuai dengan perintah, dan karena harus melaksanakan sesuai perintah, maka dia punya keterbatasan. Jadi dia tidak bisa melakukan apa yang seperti dilakukan manusia. Kalau kita sedih tiba-tiba dia tidak bisa menghibur karena belum ada programnya ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Tentang berrobot dan cara berpikir komputasional ya, berpikir secara terstruktur. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang kita dapat hari ini? Pertama, apa itu AI ya? Kemudian apa itu contoh tugas yang tidak bisa dilakukan AI seperti manusia? Dan ternyata AI itu atau robot memiliki keterbatasan, terutama dari perasaan ya. Intuisi itu cara dia menyelesaikan masalah. Misalnya kalau kita lagi sedih, wah kayaknya teman kita sedih, kita harus hibur nih misalnya gitu ya. Kalau robot nggak bisa seperti itu, dan dia juga tidak bisa memiliki nilai moral ya. Misalnya kita lagi sedih, udah tahu kita lagi sedih, malah nggak ngehibur. Nah tuh ya, malah ditayangin yang sedih lagi, malah ditanya kamu kenapa, malah gitu ya. Nah itu tidak punya nilai moral. Baik, alhamdulillah semua materi kita sudah selesaikan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Nanti di rumah kalian bisa mencari lagi contoh kegiatan manusia yang susah dilakukan oleh AI. Nah, lalu gambarlah kegiatan tersebut di rumah ya, di sebuah kertas. Jadi kayak PR ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pelajaran coding dan KA di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.